Di tepian Sungai Kahayan yang tenang, di jantung tanah Kalimantan yang kaya akan misteri, hidup seorang wanita yang dikenal dengan panggilan Nyai Balau. Ia adalah sosok ibu yang lembut, ramah, dan sangat dihormati di kampungnya. Kehidupannya sederhana, damai, dan penuh kasih sayang, terutama kepada putra tunggalnya yang sangat ia cintai. Bagi Nyai Balau, anaknya adalah mataharinya. Alasan ia bangun setiap pagi untuk mengurus huma dan ladang. Namun, takdir terkadang datang seperti badai yang tak diundang, menghantam di saat yang paling tidak terduga. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan burung-burung hutan mulai kembali ke sarang, kecemasan mulai merayapi hati Nyai Balau. Putranya, yang pamit pergi mencari kayu, tak kunjung pulang. Awalnya ia berpikir mungkin anaknya sekadar singgah di rumah kerabat. Namun ketika malam turun dan kegelapan menyelimuti desa, rasa cemas itu berubah menjadi ketakutan. Obor-obor dinyalakan, kentongan dipukul, dan seluruh warga desa bahu-membahu mencari ke dalam hutan. Berhari-hari pencarian dilakukan, menyusuri semak belukar hingga tepian sungai, namun hasilnya nihil. Anak kesayangannya lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Duka Nyai Balau begitu dalam, melampaui air mata. Ia merasa ada ketidakadilan yang terjadi, ada sesuatu yang jahat yang telah merenggut buah hatinya. Namun ia tak tahu siapa dan mengapa. Dalam keputusasaan karena usaha manusia tak lagi membuahkan hasil, Nyai Balau memutuskan untuk mengadu kepada Sang Pencipta dan para leluhur. Ia menyepi, menjauh dari keramaian desa, dan pergi ke sebuah tempat sunyi di tengah hutan untuk bertapa. Di sana, di tengah keheningan alam yang purba, Nyai Balau duduk bersila. Ia memejamkan mata, mematikan rasa lapar dan dahaga, serta memusatkan seluruh jiwa dan raganya untuk memohon petunjuk. Angin malam yang dingin menusuk tulang dan suara-suara binatang buas tak menggoyahkan niatnya. Hatinya yang perih karena rindu dan duka menjadi bahan bakar doanya yang tak putus-putus. 7 hari 7 malam ia bertahan dalam kehusyukan, menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Hingga pada malam terakhir, keajaiban itu terjadi. Langit di atas tempatnya bertapa seolah terbuka. Sebuah cahaya lembut turun dan menyelimuti tubuh Nyai Balau. Perlahan namun pasti, rambut hitam panjangnya yang terurai mulai berubah. Dari akar hingga ujungnya, rambut itu berubah warna menjadi keemasan, berkilauan indah memancarkan cahaya di tengah kegelapan hutan. Rambut emas itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah anugerah, sebuah titipan kekuatan sakti dari para leluhur. Ketika Nyai Balau membuka matanya, ia merasakan dunia yang berbeda. Telinganya kini bisa mendengar bisikan angin yang membawa kabar dari jauh, dan batinnya bisa merasakan kehadiran arwah-arwah yang tak kasat mata. Melalui rambut emasnya yang kini menjadi penghubung dua dunia, ia mendapatkan jawaban yang ia cari. Para leluhur membisikkan sebuah kebenaran yang menyakitkan. Anaknya tidak hilang karena tersesat, melainkan karena ulah manusia-manusia serakah yang dengki terhadap kedamaian keluarga Nyai Balau. Dengan hati yang kini tak lagi rapuh, Nyai Balau turun dari pertapaannya. Ia kembali ke desa bukan sebagai ibu yang menangis, melainkan sebagai sosok yang membawa aura wibawa yang luar biasa. Rambut emasnya yang berkilau menjadi tanda bahwa ia bukan lagi wanita biasa. Kabar kepulangannya segera menyebar, membuat gempar seluruh penduduk. Mereka yang merasa bersalah mulai gemetar ketakutan, meski Nyai Balau tidak membawa senjata apapun di tangannya. Nyai Balau mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Ia berdiri tegak, rambut emasnya bergerak perlahan seolah hidup. Ia tidak berteriak, tidak memaki, namun suaranya terdengar tegas dan bergema di dada setiap orang yang mendengarnya. Ia berseru kepada langit dan tanah, memohon agar kebenaran ditunjukkan. Seketika itu juga, suasana berubah mencekam. Angin bertiup kencang, dan mereka yang menyembunyikan kejahatan merasakan panas yang luar biasa di dalam dada mereka. Arwah para leluhur yang dipanggil oleh Nyai Balau hadir, membayangi para pelaku, membuat mereka tak sanggup lagi menyembunyikan kebohongan. Satu persatu, orang-orang yang telah berbuat jahat kepada anaknya jatuh berlutut. Tanpa perlu dipaksa dengan kekerasan, rasa bersalah dan ketakutan akan kekuatan gaib membuat mulut mereka terkunci namun hati mereka menjerit mengakui dosa. Mereka menangis, memohon ampun di hadapan Nyai Balau dan tetua adat. Terungkaplah bahwa anak Nyai Balau telah tiada akibat perbuatan mereka. Meski hati Nyai Balau hancur mendengar pengakuan itu, ia tidak membiarkan amarah menguasai dirinya untuk membalas dendam secara membabi buta. Sebagai gantinya, Nyai Balau menyerahkan para pelaku kepada hukum adat yang berlaku. Keadilan ditegakkan dengan cara yang bermartabat. Para pelaku harus menanggung hukuman berat sesuai tradisi leluhur, membayar denda adat, dan diasingkan karena telah menodai kesucian desa.
Keadilan bagi anaknya telah tercapai, bukan dengan pertumpahan darah baru, melainkan dengan kekuatan kebenaran yang tak terbantahkan. Sejak saat itu, Nyai Balau mendedikasikan sisa hidupnya sebagai penjaga tatanan adat dan pelindung mereka yang lemah. Rambut emasnya menjadi simbol bahwa kejahatan, serapi apapun disembunyikan, pasti akan terungkap. Kisah tentang ibu yang rambutnya berubah menjadi emas karena besarnya kasih sayang dan doa ini pun abadi. Ia mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada otot atau senjata tajam, melainkan pada ketulusan hati, kedekatan dengan Sang Pencipta, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran di atas segalanya.